Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait Madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini, yaitu di pertemuan yang ke-14, kita akan membahas tentang jangan biarkan puasa Anda sia-sia. Ya, jangan kita jadikan puasa kita sia-sia. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga saja. Ya, ketika kita berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Namun puasa yang kita lakukan itu hendaknya kita menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang sia-sia. Jika tidak seperti itu, maka puasa seseorang bisa jadi tidak ada nilainya. Bisa jadi pahalanya tidak ada. Yang didapati hanya apa? Yang didapati hanyalah lapar dan haus saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut melainkan hanya rasa lapar dan rasa haus saja yang ia dapatkan. Dari puasanya apa yang dia dapatkan tidak ada. Ya, maka sejeleknya puasa adalah yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ketika orang berpuasa, tujuan dia yang dia lakukan hanya menahan lapar dan menahan haus, sedangkan dia bermaksiat kepada Allah ketika berpuasa, sedangkan ketika berpuasa dia melakukan hal-hal yang diharamkan, dia melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Maka inilah puasanya orang yang sejelek-jeleknya puasa yang dia lakukan. Hal ini berdasarkan sebagian perkataan salaf, ya, orang-orang soleh terdahulu mengatakan ahwanus siyam. Tingkatan puasa yang paling rendah adalah tarkus syarabi wat ta'am. Adalah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Ketika berpuasa hanya meninggalkan itu saja. Sedangkan keharaman-keharaman tetap dia kerjakan. Sedangkan hal-hal yang sia-sia tetap dia lakukan. Nah, ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan ini secara umum mesti ditinggalkan sebelum kita berpuasa ataupun saat kita berpuasa. Sebagaimana perkataan Al-Baydawi, ya. Maksud daripada puasa bukanlah menahan lapar dan dahaga semata. Nah, dalam puasa, kata beliau, mestilah menahan diri dari nafsu jelek, dari nafsu yang buruk, mengekang jiwa yang mendorong kepada kejelekan, dan diarahkan kepada perihal yang baik-baik. Jika tidak seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dan menerima amalnya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baydawi, ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada'," barang siapa yang tidak meninggalkan qaula az-zur wal 'amala bihi, perkataan dusta atau perkataan zur dan amalan zur, ya. Perkataan ataupun amalan yang zur, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari rasa lapar, rasa haus yang dia tahan, yang dia rasakan. Ya, Allah tidak butuh dia menahan lapar, tidak butuh dia menahan hausnya. Artinya Allah tidak butuh dengan puasanya. Nah, hal ini bukan berarti kita diperintahkan untuk meninggalkan puasa kita. Akan tetapi maksudnya adalah kita diperingatkan secara keras agar tidak berkata dan berbuat zur, ya,
Yang dimaksud dengan qauluz zur adalah perkataan dusta, melakukan ghibah, melakukan namimah, mencela kaum muslimin yang lain, ya. Nah, ini adalah qauluz zur, perkataan dusta atau perkataan zur. Kemudian amalan zur, ya. Amal zur, perbuatan atau amalan zur adalah dengan bermalas-malasan ketika melakukan ketaatan-ketaatan, mendirikan sholat, ya, enggan sholat berjamaah misalnya di masjid bagi laki-laki, melakukan jual beli yang diharamkan, kemudian seperti hanya memakan riba, ya, mendengarkan musik, begitu juga al-israf, berlebih-lebihan, ya, tabdzir, ya, mubazir, dan perkara-perkara perbuatan-perbuatan terlarang yang lainnya. Nah, ini adalah perkataan ataupun perbuatan zur, ya. Maka hendaknya semuanya ditinggalkan ketika seseorang berpuasa. Begitu pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Innamas siyam minal lagwi warrafath. Melainkan puasa itu adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, kata-kata kotor. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, melakukan perbuatan bodoh kepadamu, maka katakanlah kepadanya, inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa, aku sedang berpuasa, ya. Nah, ini anjuran bagi kita untuk meninggalkan perkataan dusta, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor. Karena puasa itu bukan hanya sekedar seseorang menahan makan dan minum saja, tapi dia harus meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, perkataan yang kotor dan sejenisnya, ya. Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan bahwa mencela, berdusta, menggibah, namimah, dan semacamnya ini termasuk perbuatan yang haram secara zat. Ya, secara zat ini ada sesuatu yang haram. Keharamannya bukan hanya sekadar di bulan Ramadan saja, tapi keharamannya di luar bulan Ramadan pun juga dilarang dilakukan. Namun dari sisi orang yang berpuasa, ya, hal ini lebih berbahaya. Ketika seseorang berpuasa, maka perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi itu adalah perkara yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena bisa menghapus pahala puasa. Walaupun puasanya itu sah dan telah dianggap menunaikan kewajibannya, ya, sehingga perkara ini tepat dimasukkan di dalam adab dan sunnah-sunnah puasa. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang berpuasa, ya. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadikan puasa kita sia-sia, maka hendaknya kita tinggalkan. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar kita, menahan haus kita, melainkan kita juga berpuasa dari perbuatan-perbuatan buruk, ya. Kemudian hawa nafsu yang bisa mengajak kepada keburukan, semuanya dikekang, ditahan, ya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.